ada sekitar 2042 koleksi sejarah yang sangat penting dalam proses perjuangan membangun kesadaran nasional. Inilah para pelajar-pelajar Stovia, khususnya Bumi Putra yang sedang belajar kedokteran. Sore hari ini saya akan mengajak teman-teman milenial Indonesia untuk berkeliling di tempat bersejarah ini. Dibentuk dan terbentuklah struktural seperti ini. Pengurus Widotomo, ketua pertama adalah Suetomo, kemudian wakil ketua Muhammad Tek, peta pelajar Stovia. Hasil praktek anatomi pelajar Stovia ini adalah karya-karya Stovia pada waktu. Dan selanjutnya kita melihat berisi peralatan praktek dokter, alat peraga kedokteran, dan ini ada buku-buku kedokteran. Buku-buku yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, nomor 26, Jakarta Pusat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman milenial Indonesia. Saya Zainuddin Arsyad. Hari ini mengajak teman-teman milenial untuk mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional Gedung Stovia. Di tempat inilah menjadi saksi sejarah kebangkitan nasional. Sekolah kedokteran Bumi Putra pada waktu itu tidak akan pernah ada karang yang indah tanpa gelombang ombak yang tinggi dan angin yang kencang. Tidak akan pernah ada pohon yang indah, sejuk, yang membuat dunia dan alam semesta ini adem, tenang kalau tanpa terpaan angin yang begitu keras. Tidak akan pernah lahir sebuah peradaban yang besar tanpa melalui anak-anak mudanya berjuang untuk memperjuangkan suatu bangsa dan nasib rakyatnya. Ayo, bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme dalam diri kita? Kita rajin menuju tempat gedung kebangkitan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kompleks Museum Kebangkitan Nasional Gedung Stovia. Di kompleks ini ada sekitar 2042 koleksi sejarah yang sangat penting dalam proses perjuangan membangun kesadaran nasional. Inilah para pelajar-pelajar Stovia, khususnya Bumi Putra yang sedang belajar kedokteran. Sore hari ini saya akan mengajak teman-teman milenial Indonesia untuk berkeliling di tempat bersejarah ini, khususnya di tempat memorial Budi Utomo membangkitkan kesadaran nasional dan membangun organisasi modern pertama yang diinisiasi oleh kelompok pelajar atau pemuda Bumi Putra pada waktu itu. Ayo teman-teman, kita akan berkeliling di tempat bersejarah ini.
inilah para pemuda berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Pada waktu itu jam 9 pagi, para pemuda berkumpul di tempat ini. Kemudian Sutomo berpidato dengan gagah dan berani menyampaikan visi dan misi serta gagasan untuk membentuk sebuah organisasi modern untuk melakukan pergerakan kebangkitan modern pada waktu itu. Akhirnya Sutomo berpidato menyampaikan visi dan misi dengan jelas dan disambut oleh pemuda yang hadir pada waktu itu dengan tepuk tangan yang begitu meriah, tanda setuju dibentuknya organisasi itu. Dan akhirnya organisasi itu dibentuk dan terbentuklah struktural seperti ini. Pengurus Budi Utomo, ketua utama adalah Sutomo, kemudian wakil ketua Muhammad Sulaiman, dan sekretaris satu Gondo Sulenarmo. Walaupun kita ketahui bahwa organisasi pertama yang didirikan yaitu organisasi Sarekat Dagang Islam 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Budi, kemudian dilanjutkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yaitu Sarekat Islam 14 September 1912. Kemudian organisasi yang lebih selanjutnya itu organisasi Budi Utomo. Oke teman-teman, mari kita berkeliling di tempat yang bersejarah ini. Ini adalah salah satu bentuk pakaian yang digunakan. Ini tempat istirahat minuman mahasiswa stoknya pada waktu itu. Ini ada penjelasan tentang asrama bahwa tanggal 1 Maret 1902 pemerintah kolonial merombak sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah dokter Jawa berganti menjadi nama Stovia, School of Lady Van Inlemski Arsten, atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Stovia menempati gedung baru di samping rumah sakit militer. Rumah sakit militer ada di samping yang sekarang menjadi rumah sakit militer Angkatan Darat Dr. Subroto. Stovia menerapkan untuk pendidikan sama dengan kurikulum yang ada di Eropa pada waktu itu. Jadi di tempat inilah para mahasiswa harus belajar karena disiplin begitu tinggi. Setiap mahasiswa harus taat aturan. Kalau tidak taat aturan akan diberikan hukuman. Dan masuk ke sekolah ini harus memenuhi syarat orang-orang terbaik dan cerdas pada waktu itu. Ini ada biola dengan alat gesekan. Biola ini milik Raden Mariono dan digunakan sewaktu istirahat di halaman gedung Stovia di bawah pohon jawi-jawi. Ayo teman-teman, kita melihat ruangan yang lain. Oke, saat ini saya berada di ruangan Sekolah Dokter Jawa. Latar belakang didirikannya Sekolah Dokter Jawa adalah pertimbangan Gubernur Jenderal Bima Urban Cuiz untuk mendirikan sekolah khusus bertugas vaksin guna menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Karesidenan Banyumas. Berita ini Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunan. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya mendatangkan tenaga medis dari Belanda membuat Dr. William Bosch mencetuskan gagasan pendidikan pemuda Bumi Putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Usulan Dr. William Bosch didukung oleh Raja William II pada 23 Maret 1848 dan yang mengeluarkan persetujuan bantuan dana sebesar 5.400 gulden untuk membuka pendidikan dokter di Hindia Belanda pada 1 Januari 1851. Pemerintah membuka Onderwijs van Landslevensbouw de Geneeskunde en Facet atau pendidikan kedokteran dan vaksin anak-anak Bumi Putra. Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Petrus Bulika berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 10 tanggal 5 Juni 1853. Mereka yang lulus berhak menyandang gelar dokter Jawa dan mereka ditugaskan sebagai petugas vaksin untuk persebaran penyakit cacar, kolera, disentri.
Pada 1864 sekolah dokter Jawa melakukan reorganisasi sebanyak 3 kali, 1864, 1875, 1881 karena lulusannya dinilai tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 10 tanggal 5 Juni 1893 yang mengacu kepada keputusan pemerintah nomor 22 tanggal 2 Januari 1849, para tamatan lembaga pendidikan di bidang kedokteran diberi gelar dokter Jawa. Oke teman-teman, kita akan ke ruangan sebelah. Di sana yang kita lihat kenangan sejarah yang lain. Oke teman-teman, saat ini saya berada di ruang Stovia Hall. Stovia Hall ini ada karya dari pelajar Stovia pada waktu itu. Kita bisa lihat ini para calon-calon dokter belajar tentang hasil praktek peta pelajar Stovia. Hasil praktek anatomi pelajar Stovia ini adalah karya-karya anak Stovia pada waktu itu. Dan selanjutnya kita melihat berisi peralatan praktek dokter, alat peraga kedokteran, dan ini ada buku-buku kedokteran. Buku-buku yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan pengetahuan tentang ilmu kedokteran dan umum oleh siswa selama menimba ilmu di Stovia. Kita bisa lihat teman-teman, ini adalah alat-alat dokter pada waktu itu. Alat untuk mengambil cairan, alat untuk menghisap cairan darah pada operasi, alat bius dengan cara hisap, alat untuk melebarkan saluran anus, kemudian ada alat untuk penerangan saat operasi. Kita bisa melihat ini adalah alat Röntgen. Ini pernah digunakan dalam praktek masuk sekolah dokter Stovia. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya, saat ini saya berada di ruang media pembelajaran Stovia Fakultas Room. Pembelajaran Stovia menegakkan kepada tubuh. Kita bisa melihat ini adalah bahan praktek, bahan yang digunakan untuk membedah. Ini ada kerangka manusia. Ini kerangka manusia yang asli, yang dipergunakan sebagai alat untuk praktek. Ini asli. Kemudian kita bisa melihat ini adalah salah satu buku alat yang masih berbahasa Belanda. Kita bisa melihat ada peta Hindia Belanda. Ini pelajar Stovia untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda karena mereka nanti ditugaskan di berbagai daerah tersebut. Inilah peta Hindia Belanda pada waktu itu. Para lulusan di sini harus memahami peta ini karena setelah lulus akan disebarkan setiap wilayah yang dikuasai Hindia Belanda. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tempat sejarah berikutnya. Oke, saat ini saya berada di ruangan pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara mengenal dukun. Masyarakat Indonesia punya mengenal dukun untuk pengobatan. Pengetahuan dan keterampilan seorang dukun akan diwariskan secara turun-temurun kepada anggota keluarganya. Clifford Gift dalam buku The Religion of Java menuliskan beberapa dukun yang berperan penting dalam proses siklus kehidupan manusia. Mereka adalah dukun beranak, dukun pijat, dukun hitam, serta dukun jimpi. Dukun beranak merupakan orang ahli dalam menolong perempuan serta melahirkan merawat bayi yang baru lahir. Supaya teman-teman, ini kita bisa melihat peralatan-peralatan dukun pada waktu itu. Ada Kristiamon, pada masanya dipercaya dapat terhindar dari gangguan roh halus. Ini ada peralatan dukun bayi untuk membantu ibu-ibu yang melahirkan. Ada Kris Nyai Brojol, dipercaya dapat mempermudah ibu yang melahirkan. Kemudian ada peralatan magic, peralatan ini dipercaya untuk menolak bala. Nah, kemudian ini peralatan khitan. Berapa peralatan yang pernah dipakai untuk melakukan khitan atau sunat? Lihat, ini ada gandik, teman-teman, gandik dan pipisan jamuk, pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamuk sehingga mudah untuk diambil sari tapinya. Ini teman-teman kita bisa melihat
waktu itu ada timbangan miligram, biasa dipakai untuk menimbang ramuan obat-obatan dalam bentuk bubuk. Ada timbangan ukuran gram, biasa digunakan untuk menimbang obat dalam bentuk tablet kapsul. Kemudian ada timbangan ukuran kilogram, bisa dipakai untuk menimbang racikan jagung. Oke teman-teman, jadi tanaman obat Nusantara ini yang menjadi pokok para dukun, para pengobat tradisional pada waktu itu menggunakan obatan yang sudah dikenal sejak lama, dibuktikan oleh relief tanaman obat pada dinding Candi Borobudur. Jadi teman-teman bisa ke Candi Borobudur, di sana ada relief obatan Nusantara di Prambanan dan di Panataran. Naskah-naskah pada luar utara dari Jawa, Bali hingga Sulawesi Selatan juga menuliskan tentang racikan obat-obatan dari tanaman. Serat centih ini yang terbit pada 1814 juga memuat informasi jenis jamu dan kebiasaan orang Jawa memilih jamu untuk mengobati penyakit serta memelihara kesehatan. Pada 1898 Keraton Solo menerbitkan Kauku bab jampi-jampi Jawi yang berisi 1734 racikan tanaman obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit. Di Bali terdapat lontar usada, teks pada daun lontar yang berisi berbagai macam pengobatan dari masyarakat Bali zaman dulu dengan bahan-bahan dari tanaman dan hewan. Dalam lontar usada jelaskan secara terperinci mulai dari cara pengobatan, cara penggunaan hingga khasiatnya, misalnya obat untuk anak-anak menderita batuk terdiri atas akar ketapang, akar tampak liman, dan daun akar sokanatar, kelapa bakar serta bawang tanus. Semuanya diramu sebagai minuman. Sebagai teman-teman, jadi tanaman obatan Nusantara menjadi kebutuhan pada waktu itu. Ini teman-teman kita bisa lihat kotak obat suku Dayak. Kotak ini menyimpan alat, bahan, dan ramuan tradisional untuk digunakan dalam pengobatan tradisional. Oke teman-teman, kita lanjut ke tempat bersejarah yang lain. Oke, saat ini saya berada di ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahunnya pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pelajaran. Oke teman-teman, kita lanjut ke ruangan pelajaran berikutnya. Oke, saat ini saya berada di ruang kelas Stovia Classroom. Pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Pelajar Stovia harus menggunakan bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran, dan bahasa komunikasi dan selama kegiatan belajar dimulai pada jam 7 sampai jam 12 siang, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setiap pergantian waktu belajar disediakan waktu istirahat 10 menit. Belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruang kelas yang dilaksanakan pada jam 20 sampai 22 untuk mendiskusikan mata pelajaran yang sudah dipahami. Kita bisa lihat proses mata pelajaran pertama. Ada satu guru depan dan murid-murid sedang duduk. Dan di sini pembelajaran kita bisa melihat ada proses tanya jawab. Jadi diskusi. Kita bisa melihat foto-foto di Stovia pada waktu zaman-zaman dahulu. Oke, sekian perjalanan saya di gedung Stovia, tempat melahirkan para dokter-dokter yang berjasa ada perjalanan sejarah bangsa kita. Kemudian mereka adalah penggagas pelopor organisasi modern, yaitu Budi Utomo. Semoga perjalanan hari ini bermanfaat, dan saya mengajak teman-teman, ayo kita rajin mengunjungi museum dan tempat-tempat